Halo semuanya, kami dari kelompok 2 kelas 6D mata kuliah penyakit akibat kerja. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai karakteristik pekerja dermatitis kontak pada penata rambut di Klang Valley, Malaysia. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Afifah Tia Aisyah Dian, Syifa Nindita Rizka Dewi, Sania Izal Askia, Farisa Fitriani, dan Sarah Hernakova Sihombing. Topik bahasan yang akan kami sampaikan ada uraian kasus dengan 5W dan 1H, lalu identifikasi faktor risiko dan paparan hazard, patofisiologi, pencegahan, serta rekomendasi. Pokok bahasan yang pertama yaitu uraian kasus dermatitis kontak dengan 5W plus 1H. Yang pertama adalah WAT. Kasus ini merupakan kasus penyakit akibat kerja, yaitu dermatitis kontak akibat kerja pada penata rambut sebuah salon yang terletak di Klang Valley, Malaysia. Yang kedua adalah WHO. Dari 76 pegawai salon, 48 diantaranya menderita dermatitis tangan. Dari 48 tersebut, 23 orang telah bekerja di sana selama 1-5 tahun, 21 orang telah bekerja selama 6-10 tahun, dan sisanya yaitu 4 orang sudah bekerja selama 11-15 tahun di salon tersebut. Berdasarkan job desk-nya, 17 orang bekerja sebagai hair washing, 11 orang bekerja di bagian hair cutting, dan sisanya bekerja di teknik teksturing rambut. Yang ketiga adalah WEN. Kasus ini ditemukan dari bulan Oktober sampai November 2020. Umumnya, dermatitis kontak dapat didiagnosis sendiri dan gejala dapat muncul dalam waktu beberapa menit hingga beberapa jam setelah kontak terjadi dan dapat berlangsung selama 2-4 minggu. Keempat adalah WER. Kasus dermatitis kontak ini terjadi pada sebuah salon yang terletak di Klang Valley, Malaysia. Yang terakhir adalah kenapa dan bagaimana kasus tersebut dapat terjadi. Para pegawai terdiagnosis dermatitis kontak akibat paparan bahan kimia yang mungkin mengiritasi kulit atau memicu reaksi alergi. Pekerjaan yang menjadi salah satu penyebab utama terjadinya kasus dermatitis adalah pekerjaan yang basah atau berhubungan dengan air, sabun, atau bahan kimia lainnya, baik dalam kontak waktu yang panjang atau berulang-ulang. Contohnya adalah pegawai salon. Pegawai salon memiliki waktu kerja hingga 5 jam atau bahkan lebih, sedangkan seseorang lebih berisiko untuk mengalami dermatitis jika memiliki periode waktu kontak air atau bahan kimia lainnya lebih dari 2 jam sehari. Hal ini menyebabkan pegawai salon memiliki risiko yang lebih tinggi terkena dermatitis. Subpokok bahasan yang kedua yaitu identifikasi faktor risiko dan paparan hazard dermatitis kontak. Yang pertama, durasi paparan. Pekerja penata rambut yang telah bekerja 6-10 tahun dengan jam kerja 5-6 jam per hari memiliki banyak keluhan mulai dari kulit yang terasa kering, gatal, dan nyeri akibat paparan bahan kimia yang digunakan dalam pekerjaan. Selanjutnya, faktor manusia, di mana pekerja tidak mengetahui banyak bahan kimia karena rendahnya tingkat pendidikan. Mereka tidak mendapat banyak edukasi tentang bahan kimia, serta berbagai macam bahaya kimia tersebut, dan adanya riwayat eksim hingga alergi. Selanjutnya, lingkungan kerja. Faktor penting yang terkait dengan dermatitis kontak akibat kerja yaitu yang pertama, durasi pemakaian sarung tangan 1-10 jam per minggu. Yang kedua, jenis sarung tangan yang dipakai. Yang ketiga, frekuensi cuci tangan 10-15 kali per hari. Yang keempat, jenis cairan yang digunakan untuk mencuci tangan. Selanjutnya ada patofisiologi dermatitis kontak. Patofisiologi dermatitis kontak terdiri dari 2 fase,
Yang pertama, fase sensitisasi, yaitu terjadinya perubahan spesifik reaktivitas pertama pada kulit karena adanya kontak dengan bahan kimia atau alergen. Fase ini biasanya berlangsung selama 2 hingga 3 minggu. Awalnya pekerja mengalami kontak dengan alergen saat memberikan perawatan kepada customernya. Lalu alergen akan ditangkap oleh sel Langerhans yang akan terikat dengan protein. Sel Langerhans adalah sel yang menyajikan antigen dan banyak ditemukan pada kulit. Lalu akan terbentuk antigen yang lengkap, yang mana antigen ini akan ditangkap dan diproses di sel makrofag dan sel Langerhans. Lalu antigen akan dipresentasikan ke sel T, sehingga dalam kata lain, sel T mengalami kontak dengan antigen. Setelah mengalami kontak dengan antigen, sel T menuju ke kelenjar getah bening regional, lalu berdiferensiasi dan berproliferasi sehingga membentuk sel T effector yang tersentetisasi secara spesifik dan sel memori. Sel-sel ini kemudian tersebar melalui sirkulasi ke seluruh tubuh dan ke sistem limfoid, sehingga menjadikan keadaan sensitivitas yang sama di seluruh kulit tubuh. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi sensitisasi. Faktor yang pertama yaitu derajat kepekaan individu. Kedua, ada sifat sensitisasi dari alergen. Ketiga, jumlah alergen. Yang keempat, konsentrasi. Fase yang kedua adalah fase etilisasi. Fase etilisasi adalah fase terjadinya pajanan ulang dengan alergen yang sama atau serupa sampai timbulnya gejala klinis yang berlangsung antara 24 sampai 48 jam. Fase ini diawali dengan alergen yang ditangkap oleh sel Langerhans, kemudian menjadi antigen, lalu antigen tersebut ditangkap lagi oleh sel Langerhans, kemudian disajikan kepada limfosit T dan menghasilkan interleukin 1, serta membuat sel Langerhans menjadi aktif. Sel Langerhans yang aktif bergerak menuju kulit, lalu sel Langerhans mengekskresi interleukin 1 dan menghasilkan interleukin 2. Setelah interleukin 2 dihasilkan, sel T di kulit mengalami proliferasi. Kemudian sel T yang teraktivasi mengeluarkan interferon gamma, membuat keratinosit aktif, lalu menghasilkan sitokin dan eikosanoid. Sitokin dan eikosanoid tersebut mengaktifkan sel mast dan makrofag. Kemudian, sel mast yang berada di dekat pembuluh darah dermis akan melepaskan histamin, berbagai jenis faktor kemotatik, PGD2, dan leukotrin B4. Hal tersebut menyebabkan dilatasi vaskular dan meningkatkan permeabilitas, sehingga molekul terlarut seperti komplement dan kinin mudah berdifusi ke dalam dermis dan epidermis. Selanjutnya, faktor kemotaktik dan eikosanoid akan menarik neutrofil monosit dan sel darah lain dari pembuluh darah masuk ke dalam dermis. Barulah menimbulkan respon klinis dermatitis. Selanjutnya yang keempat itu ada pencegahan dermatitis menggunakan 5 level of prevention. Pencegahan dermatitis yang pertama itu ada health promotion, jadi para pekerjanya itu diberikan penyuluhan mengenai perilaku sehat, faktor bahaya di tempat kerja, dan bagaimana melakukan perilaku kerja yang baik. Jadi seperti yang kita ketahui, di jurnal itu dijelaskan bahwa kebanyakan para pekerja di salon Klang Valley itu rata-rata pendidikannya rendah dan kurang mengetahui mengenai bahaya-bahaya kimia. Lalu memodifikasi lingkungan kerja seperti mengganti prosedur kerja seperti memotong rambut dilakukan sebelum mewarnai rambut agar tangan penata rambut tidak terkena bahan kimia berulang kali. Lalu tempat kerja yang bersih dan sistem ventilasi yang baik agar sirkulasi berjalan dengan baik. Selanjutnya itu ada specific protection, jadi melakukan program ketiga yaitu hierarchy of control di tempat kerja seperti menggunakan sarung tangan selama bekerja. Jadi kan di jurnal itu sudah dijelaskan ya bahwa para pekerja itu terpapar bahan-bahan kimia selama bekerja. Nah, hal itu bisa menyebabkan dermatitis. Dengan menggunakan sarung tangan, hal itu bisa mencegah para pekerja itu terpapar dermatitis. Nah, selanjutnya itu setelah mencuci tangan, pastikan tangan dilap menggunakan lap yang kering. Selanjutnya dalam pencegahan dermatitis itu ada early diagnosis dan prompt treatment. Jadi
Yang pertama itu harus dilakukan pemeriksaan prakerja untuk mengetahui penyakit bawaan yang dimiliki oleh pekerja. Nah, setelah itu pemeriksaan berkala. Jadi itu kita memeriksa tangan para pekerja apakah memiliki ruam merah atau kering pada tangannya, lalu kita bertanya apakah mereka tangannya gatal atau enggak gitu. Nah, untuk pengobatan, jika ditemukan pekerja yang terjangkit dermatitis, maka segera dilakukan pengobatan atau akses pelayanan kesehatan. Keempat, untuk pencegahan dermatitis itu ada disability limitation. Jadi yang perlu kita lakukan itu adalah evaluasi kerja. Jadi jika ada pekerjanya yang kena dermatitis akut, maka bisa dilakukan dengan dikompres secara terbuka. Nah, sedangkan untuk subakut bisa dengan menggunakan pelembab atau salep untuk mencegah dermatitis. Nah, poin yang terakhir itu ada rehabilitation, jadi menyesuaikan pekerja dengan kondisi kerja. Jadi hal yang bisa dilakukan itu dengan cara menggunakan skincare pada tangan. Nah, contohnya itu bisa menggunakan hand cream. Topik bahasan terakhir ialah rekomendasi kelompok dengan menggunakan hierarchy of hazard controls. Menurut kelompok kami, pengendalian eliminasi pada kasus ini tidak bisa dilakukan. Selanjutnya ada pengendalian substitusi dengan mengganti cat rambut berbahan kimia dengan cat rambut alami. Lalu ada engineering control, yaitu menggunakan rak atau lemari untuk menyimpan pewarna rambut. Lalu ada administrative control, yang pertama membuat prosedur durasi pemakaian sarung tangan, serta memberikan edukasi tentang pencegahan dermatitis kontak. Pengendalian yang terakhir dengan menggunakan alat pelindung diri seperti penggunaan sarung tangan sekali pakai yang powder free berbahan vinil.